Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mohon izin, hari ini saya mendapat tugas dari Malik, tugas dari Malik untuk menjadi DC ya. Tapi apa yang saya sampaikan di sini adalah sebenarnya pengingat buat diri saya sendiri dan juga bagi teman sekalian. Hadirin sholat Jumat, hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Ta'ala Kandur di Jakarta Selatan. Puji syukur marilah kita hadirkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita taufik hidayah dan hidayahnya, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita juga panjatkan sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnahnya sehingga bersama beliau masuk surga di akhirat kelak. Amin. Pada kajian rutin hari ini, izinkan saya membawakan tema yang lagi trending, yaitu Undang-Undang HPP. Tentunya bukan harmonisasi peraturan perpajakan ya, karena pasti teman-teman lebih paham, tetapi dengan bagaimana kita hidup dengan penuh pahala atau HPP, agar kita dapat lebih mengetahui amalan ibadah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan lainnya. Hadirin jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan pahala. Bagaimana tidak, karena di bulan ini Allah sedang merasa kasmaran dengan hamba-hambanya. Setiap sholat sunnah dianggap sholat wajib pahalanya berlipat ganda, mulai dari 7 sampai 700 kali. Setiap membaca satu huruf Al-Quran dihitung satu kebaikan. Bahkan apabila kita dapat menjalankan puasa dengan baik, maka pahalanya sungguh tidak ternilai. Allah sendiri yang akan menentukan besarannya. Selalu sebenarnya selain pahala tadi, ibadah apa lagi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, melaksanakan pada waktunya, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, apa lagi? Rasulullah SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Sesungguhnya sholat itu adalah sayyidul ibadah, yang berarti puncak ibadah. Kalau haji perintahnya melalui wahyu, kewajiban zakat perintahnya melalui ayat-ayat Al-Quran, kewajiban puasa perintahnya melalui malaikat Jibril. Akan tetapi mengenai sholat perintahnya langsung Nabi Muhammad dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah secara langsung tentu lebih utama jika dibandingkan dengan perintah melalui perantara. Bahkan pentingnya sholat menyebabkan sholat menjadi satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditawar. Puasa Ramadan itu wajib, tetapi apabila karena faktor kesehatan atau faktor lainnya, maka bisa digantikan dengan membayar fidyah atau denda berupa makanan pokok seperti beras, gandum, atau lainnya. Haji wajib bagi umat Islam, tapi jika karena faktor kesehatan maupun faktor lainnya, maka hukumnya menjadi
Sedangkan untuk sholat, selagi masih hidup, masih bernafas, masih bernyawa, maka adalah tetap merupakan suatu kewajiban. Jika tidak mampu sholat berdiri, maka boleh duduk. Duduk tidak mampu, maka boleh tidur diri menghadap kiblat. Jika tidak mampu dengan tiduran, boleh dengan isyarat. Jika tidak mampu, boleh dengan tiduran biasa. Jika tidak mampu juga dengan posisi tiduran, boleh dengan isyarat atau kedipan mata. Mulai dari takbir berkedip, ruku berkedip, iktidal berkedip, dan seterusnya. Dan jika kedipan mata sudah tidak bisa, maka sholat boleh dilakukan dalam hati. Nah, kalau sholat dalam hati sudah tidak bisa, maka pilihan satu-satunya adalah disolati. Sholat itu imaduddin, sholat yang merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Sebaliknya, apabila dia meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Mengingat pentingnya sholat ini, maka saya mengajak diri saya sendiri serta seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan sholat apapun yang terjadi. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Ibadah yang paling dicintai Allah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai karena sibuk bekerja, nyaman hidup dengan anak, istri maupun suami menjadikan kita melupakan orang tua. Mohon maaf sebelumnya, menjadi suami istri itu ada suratnya, surat nikah. Tetapi menjadi orang tua tidak ada suratnya. Suami istri bisa bercerai, tetapi orang tua dan anak tidak bisa bercerai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan orang tua anak lebih kuat dibanding ikatan suami istri. Sayangnya saat ini banyak anak muda yang lebih takut sama ayahnya. Ya Pak? Iya Pak. Lebih takut sama gebetannya daripada orang tuanya. Disuruh cium tangan orang tua sering tidak mau, malu katanya. Tapi giliran cium tangan gebetan, semangatnya 45. Padahal sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Mari kita berangan-angan sebentar. Orang tua pernah menggendong anak, anak tidak pernah menggendong orang tua. Orang tua pernah merawat anak, anak merawat orang tua paling saat sudah mendekati waktunya. Orang tua merawat anak, berharap anaknya sehat, tapi anak merawat orang tua berharap nantinya dapat warisan. Jika boleh diandaikan orang tua itu mata, sedangkan anak itu kaki. Jika kaki kesandung, rasanya sakit, mata ikut menangis. Tapi jika mata yang terluka, kaki tidak merasakan apa-apa. Mari kita letakkan orang tua kita seperti Al-Quran. Meskipun sudah tua, sudah lusuh, sudah tidak layak dibaca, tetapi adalah sesuatu yang kita muliakan. Tempatkan di tempat yang layak, rawat dan jaga seluruh jiwa, serta hindarkan dari hal-hal yang mengancam dirinya. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Ibadah yang selanjutnya paling dicintai Allah adalah jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad itu kondisional, tidak lagi seperti zaman dulu yang dicerminkan dengan naik kuda, berperang membawa pedang. Lalu seperti apa berjuang di masa sekarang? Yang pertama, berjuang dengan harta benda. Bagi orang-orang yang mampu, mari sisihkan harta benda untuk hal-hal yang baik lagi bermanfaat. Kedua, berjuang dengan tenaga. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu, mari luangkan waktu untuk terjun ke masyarakat. Sampaikan hal-hal yang baik, ajarkan hal-hal yang benar, sehingga kemampuan dan keterampilan kita berdampak positif bagi kemajuan umat. Yang terakhir, bagi orang-orang yang merasa tidak memiliki harta benda, kemampuan atau keterampilan, mari berjuang dengan menggunakan semangat dan kemauan untuk menegakkan agama Allah dengan cara menjalankan ibadah sebaik-baiknya,
mempelajari agama dengan benar, serta menjadi muslimat yang bermanfaat. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, demikianlah 3 amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian jamaah semua. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan sebaik-baiknya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk berbuat baik, berbenah diri sepanjang waktu. Menutup kajian kita siang hari ini, mari bersama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.